Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segalanya buat nurunin berat badan? Udah jaga makan, olahraga rutin, pas nimbang, angkanya nggak gerak sama sekali. Kayak ngejek kita gitu ya, frustrasi banget kan? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng misteri di balik timbangan yang macet itu. Kalau kamu lagi ngerasain ini, serius deh, kamu nggak sendirian. Ini perjuangan yang umum banget. Rasanya kayak nabrak tembok, semua usaha keras kita kayaknya sia-sia. Tapi jangan nyerah dulu, solusinya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin loh. Oke, jadi gini, seringkali masalahnya itu bukan karena kita kurang usaha, tapi justru karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tersembunyi. Kebiasaan yang tanpa kita sadari, malah nyabotase semua progres kita. Yuk, kita bedah satu persatu kebiasaan-kebiasaan ini. Kita mulai dari dua hal yang paling dasar ya. Dua hal yang sering banget dianggap remeh, padahal ini fondasi utama buat metabolisme tubuh kita. Apa itu? Air dan protein. Yang pertama, kurang minum air. Kelihatannya sepele kan? Tapi kurang cairan itu bisa bikin metabolisme tubuh melambat drastis. Biar bisa bakar energi secara optimal, tubuh kita itu butuh air. Dan tahu nggak sih, seringnya sinyal haus dari tubuh kita itu salah kita artikan sebagai sinyal lapar. Terus, seberapa banyak sih air yang kita butuhkan? Gampang kok, ada rumusnya. Coba deh, ambil berat badan kamu dalam kilogram, terus kalikan dengan 40 cc. Contohnya, kalau berat kamu 60 kilo, berarti kamu butuh sekitar 2400 cc atau 2,4 liter air setiap hari. Ini target minimal yang jelas banget. Kebiasaan tersembunyi nomor 2 adalah kurang asupan protein. Gini, pas kita nurunin berat badan, yang mau kita buang itu kan lemaknya, bukan ototnya. Nah, protein inilah yang punya peran super penting buat ngejaga massa otot kita. Coba bayangin gini deh, otot itu ibarat mesin pembakaran lemak di tubuh kamu. Makin kuat mesinnya, makin cepat juga kalori kebakar. Kalau asupan proteinnya kurang, ya mesinnya jadi lemah. Akibatnya, pembakaran lemak jadi nggak efisien sama sekali. Oke, selain hal-hal yang mendasar tadi, ada juga beberapa jebakan mental soal kalori yang sering banget kita alami. Yuk kita bahas soal jebakan kalori yang tersembunyi ini. Ini nih, salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Banyak yang mikir, wah hari ini kan aku udah olahraga berat, jadi boleh dong makan lebih banyak. Padahal, ya nggak gitu juga konsepnya. Untuk nurunin berat badan, kalori yang masuk harus tetap lebih sedikit dari yang keluar. Olahraga itu bukan tiket gratis buat makan sebebasnya. Gaku deh, siapa di antara kita yang nggak pernah mikir kayak gini? Pikiran self-reward ini bahaya banget, karena langsung mengarah ke kebiasaan sabotase berikutnya yang seringnya kita lakukan pasca olahraga. Masalah utamanya ada di sini. Hadiah makanan kita setelah olahraga, itu kalorinya seringkali jauh lebih besar daripada yang barusan kita bakar. Ujung-ujungnya, kita malah surplus kalori. Ya, kerja keras kita di gym jadi sia-sia deh. Ternyata, ini bukan cuma soal apa yang kita makan atau seberapa sering kita olahraga loh. Dua kebiasaan terakhir ini nunjukin gimana pikiran dan lingkungan di sekitar kita bisa ikut-ikutan menyabotase usaha kita tanpa disadari. Stres itu bukan cuma perasaan nggak enak di kepala ya. Stres itu pemicu fisiologis yang kuat banget di tubuh. Waktu kita stres, tubuh kita tuh melepaskan hormon tertentu yang bisa secara langsung menghambat semua usaha penurunan berat badan kita. Jadi, hormon stres ini pada dasarnya ngelakuin 3 hal yang ngerguin kita. Pertama, dia nyuruh tubuh buat nyimpen lebih banyak lemak, terutama di area perut. Kedua, dia bikin kita jadi gampang lapar. Dan ketiga, dia memicu keinginan buat makan makanan yang tinggi kalori. Dan sabotase terakhir, yang kelihatannya paling nggak berbahaya, nonton TV. Aktivitas santai ini sering banget jadi pemicu kita buat makan tanpa mikir, yang akhirnya numpuk kalori secara diam-diam. Prosesnya tuh gini biasanya, kita duduk santai, nyalain acara favorit, tangan kita otomatis nyari-nyari camilan atau minuman manis. Dan tahu-tahu tanpa benar-benar kita nikmatin, kita udah nelen ratusan kalori ekstra. Nah, setelah kita bedah ke-6 kebiasaan ini, kita jadi bisa lihat gambaran besarnya kan? Kunci yang sebenarnya itu bukan soal diet ekstrim atau olahraga yang menyiksa. Ini dia intinya. Keberhasilan jangka panjang itu datang dari kesadaran dan konsistensi kita dalam mengelola pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jadi, bukan cuma soal apa yang kamu lakuin di gym, tapi juga soal air yang kamu minum, cara menghadapin stres, dan bahkan apa yang kamu lakuin pas lagi santai di sofa. Jadi, buat ngingetin lagi, ini dia ke-6 penyabot tersembunyi kita. Kurang minum air, kurang asupan protein, kalori yang nggak sesuai, makan berlebihan setelah olahraga, stres yang nggak dikelola, dan jebakan ngemil sambil nonton TV.
Dan sekarang pertanyaan terakhir buat kamu. Gak usah semuanya, coba pilih satu aja dari 6 kebiasaan ini. Fokus buat merhatiin satu hal itu aja minggu ini. Kamu pasti kaget lihat perbedaannya nanti. Terima kasih ya udah nyimak, sampai jumpa lagi.